Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran PKN kelas 8 semester 2. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dilindungi Allah dan tetap semangat. Untuk materi kita hari ini adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran ini, baiklah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Nah, itu pengertian persatuan secara garis besarnya. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, kalau kita lihat di dalam negara Indonesia, seperti kalian ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia ini cukuplah banyak. Maka apa pemersatunya? Yaitu salah satunya adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci. Apa itu? Sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia itu pada dulunya, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itulah yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa tahapan-tahapan pembinaan persatuan Indonesia itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia yang pertama dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Ya, kamu masih ingatkah isi dari Sumpah Pemuda itu? Yang keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa yang melandasi pengaturan berbangsa dan bernegara itu? Jawabannya adalah Pancasila
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian apa yang disepakati dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti telah Ibu singgung tadi, bahwa negara Indonesia ini pemersatunya adalah pemersatu suku, ras itu salah satunya adalah bahasa Indonesia. Kita lihat pada zaman dahulu, para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia. Tetapi kita lihat pada saat sekarang ini, kita dapat melihat mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Yaitu ada 10 masalah yang ada pada generasi muda. Mundurnya jiwa dan semangat kebangsaan. Apa itu? Yang pertama adalah masih marak tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Itu salah satu. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Yang ketiga, rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Nah, ini kemunduran yang ada pada generasi muda kita. Yang keempat, rasa curiga dan kebencian satu sama lain juga termasuk ya. Penggunaan bahasa Indonesia semakin memburuk, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Yang berikutnya, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Ini akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang berikutnya, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Kemudian lemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Yang 9, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Dan yang terakhir adalah sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, 10 inilah yang menyebabkan adanya kemunduran semangat kebangsaan bagi generasi muda. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu meningkatkan nilai-nilai semangat juang. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 itu adalah: yang pertama adalah nilai religius. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat dan menghormati, maka akan terciptalah kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan, artinya kebebasan menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Apa yang ada di dalam nilai kemanusiaan itu? Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dalam keadilan.
Nah, ini termasuk ke dalam nilai kemanusiaan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah nilai produktivitas. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini termasuk ke dalam nilai produktivitas. Yang keempat, nilai keseimbangan. Itu apa-apa saja, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, kemudian rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Juga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani ini termasuk ke dalam nilai keseimbangan. Yang berikutnya adalah nilai demokrasi. Apa itu? Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bermasyarakat adalah yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, jiwa patriot bangsa. Yang ketiga adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat adalah pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam beragama. Yang terakhir, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ini merupakan nilai demokrasi. Berikutnya, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Artinya tidak membedakan apakah dia anak pejabat, anak masyarakat biasa. Nah, itu di dalam hukum tetap sama. Yang berikutnya, nilai ketaatan hukum. Artinya, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, tidak dibeda-bedakan. Nah, itu adalah nilai ketaatan hukum. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Dan Ibu, kalau seandainya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.